Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Program ini akan dijalankan di 70.000 desa di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mendukung ketahanan pangan nasional. Begawan ini kadang-kadang bertanya-tanya atau apa ya, bisa mengatakan lah, kayaknya presiden kita ini salah satu presiden yang gemar dan suka senang itu menginisiasi program-program dengan nama baru. Ya, soal substansi dari ide atau gagasan orang dipikir belas ini karpe apa. Penting di masa jabatannya ada program atau lembaga apa gitu yang sebelumnya tidak ada. Perkara fungsi atau pelaksanaannya sudah dijalankan sama institusi lama, ya dia nggak peduli. Ya kayak Danantara dengan BUMN itu kan bertabrakan. Pokoknya mesti dinamai sesuatu yang baru supaya kelihatannya muncul sesuatu yang baru. Padahal yang dilakukan itu melahirkan ide-ide atau sesuatu yang sangat tidak penting sebenarnya. Bahkan bisa dibilang pemborosan, menghabiskan energi. Juga tingkat keberhasilannya patut dipertanyakan. Dan ide baru yang akan segera dieksekusi, misalnya tentang rencana dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih misalnya. Yang ginian ini loh, sekelas presiden kalau tidak belajar perkara yang urgent, yang inti atau yang penting-penting gitu loh. Ada yang tahu tuh, apa coba perbedaan antara Koperasi Merah Putih sama koperasi-koperasi yang sudah ada, yang sudah banyak gulung tikar dan banyak bermasalah itu. Apa bedanya Koperasi Merah Putih sama KUD, alias Koperasi Judi Desa? Kan sama. Atau sekarang kan malah kelembagaan ekonomi desa banyak berganti menjadi BUMDes, badan usaha milik desa misalnya. Lah kok dikembalikan lagi ke koperasi? Ya ini memperlihatkan bila presiden kita nggak paham tentang isu-isu di desa. Nah soal lembaga atau institusi apa saja yang existing atau yang masih ada dan bertahan di desa, tidak hanya presidennya, tapi ketua relawannya, itu salah satu menteri koperasinya barang. Tahu toh menteri koperasinya siapa? Mantan relawannya Jokowi itu. Kenapa enggak? Enggak mudeng itu. Oh, relawan suruh jadi ketua koperasi, menteri koperasi. Ya orang mudeng. Lah rencana pembentukan Koperasi Merah Putih membuktikan Prabowo dalam 5 tahun terakhir orang ngegagas persoalan-persoalan rakyat yang sekarang lagi amburadul ini. Banyak permasalahan di tengah-tengah masyarakat. PHK, banyak yang lagi nggak punya duit, banyak yang cari kerja dan sebagainya, kebanjiran, bencana alam dan sebagainya ini. Nah, kenapa tak sebut begitu? Tidakkah di 5 tahun terakhir dia sudah jadi Menteri Menhan? Walaupun menterinya itu Menteri Pertahanan, tapi apa iya selama 5 tahun jadi Menteri Jokowi gak pernah ada rapat kabinet yang membahas isu-isu desa? Tidak ada bahasan sama sekali tentang koperasi. Harusnya kan paham seperti apa koperasi di Indonesia. Apa periode Jokowi terakhir 2019-2024 desa tidak menempati hal yang penting dibahas di kementerian? Apa pas Pak Halim Iskandar Menteri Desa kemarin memaparkan program isu-isu desa di kabinet Pak Prabowo nggak pernah tahu? Atau waktu Pak Teten Mas Duki Menkop dan UMKM kemarin tidak ada kesempatan sekalipun paparan soal UMKM sama koperasi di kabinet. Lalu parah banget loh seperti ini. Lo gagasan Koperasi Desa Merah Putih ala Prabowo itu persis ide-ide kelembagaan baru loh, yang sudah atau sedang digarap sama pemerintah yang sekarang. Mulai dari Danantara yang hampir sama dengan BUMN, Bank Emas, ya kan sama aja dengan Bank Emasnya Pegadaian sama BSI. Program makan bergizi, ada sekolah Garuda dan sekolah rakyat yang sekarang sudah ada sekolah-sekolah yang sekelas Garuda dan sekolah rakyat. Itu kan tidak ada yang baru sama sekali, sudah pernah ada. Apa yang baru? Makan bergizi itu dianggap baru. Itu harus dijalankan sama siswa yang sekolah di sekolah-sekolah mahal. Sudah ada makan siang. Apalagi di pondok-pondok pesantren. Itu pada langganan catering dewe-dewe itu.
malah kelasnya lebih bergizi banget. Lu bedanya nek makan bergizi yang bayar pemerintah, makan bergizi yang kayak program PMT di Posyandu, pemberian makan tambahan balita. Di Posyandu balita biasanya dapat kacang hijau, susu, sayuran, dan berbagai asupan bergizi lain. Itu sebenarnya sudah ada. Loh, Danantara itu hal baru memangnya? Enggak juga. Sebab banyak BUMN kita sebenarnya sudah jadi holding atau induk dari anak-anak usaha-usaha yang lain. Misalnya BUMN Pertamina punya Patra Niaga yang kemarin korupsi sampai 100 triliun. Seperti itulah contohnya. Ada PT Telkom itu punya Telkomsel, punya apalah. Banyak itu anak-anak perusahaan dari BUMN. Loh, memangnya Pertamina bukan super holding? Wika bukan super holding. Kimia Farma bukan super holding. Bedanya dan antara menyatukan super holding itu, balik lagi perkara Koperasi Merah Putih ini. Jadi sudah tahu kan dan antara dengan BUMN itu sebenarnya. Nah, untuk Koperasi Merah Putih, apa sih yang membedakan dengan koperasi-koperasi yang sekarang sudah ada, sudah jalan, yang banyak yang ambruk, banyak bermasalah, banyak yang dibawa lari uangnya? Apa Presiden atau Menteri Koperasi bisa menjelaskan ke kami ini, apa bedanya? Sudah banyak loh kepala desa yang menolak rencana Koperasi Merah Putih ini. Karena ya bermasalah akhirnya. Nek masalah duit, akhirnya ya bermasalah. KUD, ujung-ujungnya duit, bawa lari, habis. Malah membuat lembaga koperasi yang akan dikorupsi yang baru-baru lagi. Aneh ini. Kan nggak mungkin toh beda Koperasi Merah Putih sama yang sudah ada. Ya memang ada koperasi yang jalan. Ada koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Nah, tapi ada koperasi-koperasi toko kelontong aja banyak yang nggak bisa jalan itu. Ada sih 1-2 tapi ya menggeh. Loh, Koperasi Merah Putih sama yang sudah ada itu hanya mergo kantornya dicat merah putih mungkin bedanya. Atau kwitansinya warna merah putih. Atau ruang koperasinya bernuansa kemerdekaan gitu. Atau disama dengan Indomaret atau Alfamart aja merah putih biru kuning. Atau Koperasi Merah Putih petugas atau pegawai koperasi berseragam merah putih. Maka malah kayak SD yang tidak lulus. Apa sih bedanya Koperasi Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang lain? Om Begawan ada urusan yang nyenggol Budiari. Budiari tahu nggak? Relawannya Jokowi itu. Jadi mikir, jadi mengait-ngaitkan sama mantan presiden. Apa rencana bentuk Koperasi Merah Putih? Ini maunya Jokowi ya? Tapi masa iya mantan presiden dorong-dorong isu koperasi yang sudah banyak ditinggalkan orang? Kenapa rencana pendirian koperasi ini ada di 70.000 desa? Kok bukan 80.000 desa atau 90.000 desa? Kenapa angkanya 7? Ya ini Begawan cuma menganalisa, menghubung-hubungkan aja. Apa Koperasi Merah Putih bakal jadi cikal bakal partai perorangan? Partai Merah Putih gitu. Lalu ketua umumnya Jokowi atau Gibran? Enggak. Begawan bulan puasa nggak boleh suuzon nih. Negatif thinking nih. Orang rasa dipikir yang elek-elek. Nggak malah kedadian tenan ya. Mungkin rencana 70.000 desa didirikan Koperasi Merah Putih sebagai sebuah kebetulan saja. Nah, sebelum tak sodorkan fakta atas rencana ini, pertanyaan Begawan yang mendasar yang juga pernah Begawan singgol di ngompol yang lalu itu. Adakah koperasi yang masih eksis sekarang ini? Dan anggotanya banyak banget. Koperasi apa? Yang dikenal rakyat loh. Dan anggotanya banyak banget loh. Tolong ngompol kasih contoh. Sebab Begawan jarang mendengar koperasi yang masih jalan. Malah banyak tuh koperasi-koperasi yang menipu rakyat. Ada koperasi Pandawa yang dulu siapa itu? Koperasi apa itu? Banyak orang dirugikan. Sing terkenal ya paling kan ya Koperasi Simpan Pinjam, Sinpin. Itu tiap RT aja ada itu. Nyilih dan nyimpen duit itu tak. KUD alias Koperasi Unit Desa yang dulu jadi kebanggaan wong desa itu. Sekarang tinggal sejarah saja. Sempat bisa nututi perkembangan zaman. Dari melayani pembelian gabah petani, terus jadi sentra pembayaran rekening listrik, rekening telepon, cicilan kendaraan dan jasa layanan. Begitu muncul iWallet,
Habislah nama koperasi itu. Zamannya sudah beda, Bong. Sudah ada perkembangan. Nah, begitu undang-undang desa yang baru diinisiasi, diedukasi dengan peluang bisnis baru bernama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Mengapa pemerintah kembali mengangkat perkara koperasi? Kan kemunduran namanya. Coba deh Pak Budiari ini, bisa nggak jelaskan tentang koperasi yang sekarang? Sehingga do bertahan loh. Atau cek saja ke anak-anak milenial, apalagi Gen Z. Apa ngerti atau tahu apa itu koperasi? Pasti mereka bingung kok. Lo mau diakui atau tidak, koperasi wis ketinggalan zaman, jadul itu. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi sama dompet digital, makin jauh melesat. Koperasi tertinggal jauh. Oh ini menteri koperasi yuk, sok-sokan mau membangkitkan koperasi. Memang ngerti apa tentang koperasi sih? Kan kita semua tahu, koperasi itu sebuah kelembagaan keuangan non-bank. Tapi secara faktual tidak bisa ngikutin kelembagaan zaman. Perkembangan zaman yang sudah berjalan sedemikian pesat. Loh sebelumnya loh, pas para petani sapi yang hasil susu perahannya ditolak industri itu, lalu pada demo, kemana Pak Budiari? Sampai susu dibuang-buang, disebar-sebar, mumpet, delik. Ini salah satu koperasi yang masih eksis loh itu, yang biasanya sektoral, koperasi peternak susu, peternak sapi, koperasi karyawan apa gitu loh. Koperasi pegawai negeri, koperasi sekolah. Paling yang sebatas itu. Yang lingkupnya hanya itu saja. Oh, aku lagi kelingan ini. Dulu beberapa koperasi yang gede dan disegani alias punya posisi tinggi. Ya bangsane Inkopau, Inkopat, Inkopal, sama Inkopol. Tahu nggak? Ingat sama mereka. Itu kepanjangan dari induk koperasi apa gitu. Induk koperasi apa. Sesuai abjad belakangnya. Nggone wong-wong berseragam lah intinya. Lo kabarnya dulu suka ngangkut barang-barang milik pengusaha-pengusaha ngakap. Ben aman dari tilang. Itu fakta loh ini. Dia minta armada koperasi tadi yang bawa. Dulu tahun 90-an atau 2000-an yang lalu lah. Kita yang biasa ada di jalanan tahu. Anggar ketemu truk dengan tulisan-tulisan tadi. Atau ada stiker nempel di bak truk. Minggir semua. Timbang-timbang ada apa-apa. Malah yang rugi kita. Mereka dulu yang merajai perkoperasian di negara kita. Armadanya merajai jalanan dan tiap hari armadanya seliwar ngangkut apa saja. Sekarang nggak tahu. Masih eksis apa sudah pada bubar mereka. Angkutan barang ada tulisan Inkopat, Inkopal, Inkopol sama Inkopol. Wis dijamin. Ya itu memang bagus. Anti maling, anti begal, anti rampok, anti dikompas dan anti tilang. Dan lancar, pengusaha juga diuntungkan, mereka jadi diuntungkan. Gak ada warga di Republik ini berurusan sama mereka. Pilih nyingkir. Mereka yang gede-gede itu saja. Sekarang tidak ada lagi kok. Padahal itu sudah di manage demikian lupa. Itu pun tidak bisa jalan. Terus ngapain mau membentuk koperasi merah putih lagi? Mau bergerak di soal apa lagi? Loh dari yang tak baca di media loh, mereka kan akan jadi koperasi yang mendistribusi pupuk buat petani katanya. Juga distribusi pangan buat warga. Loh kalau harapannya bisa memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harga pangan jadi lebih mahal dengan hadirnya koperasi merah putih. Diharapkan rantai makanan bisa lebih simpel, pendek. Oh itu kata Pak Budiari loh, itu omonganku loh. Tapi apa ya bisa, itu nggak gampang. Tapi siapa yang percaya sama omongan begituan? Ini contoh sederhana yuk, masalah beras. Petani itu bisa jual gabah hingga beras. Semau dia aja kok. Nggak ada yang maksa kok. Harus jual kemana itu hak petani. Loh bila sekarang Bulog bersedia ngebeli gabah petani dengan harga bagus, pasti petani akan ngejual ke Bulog semua. Nah di titik ini koperasi merah putih bisa ambil peran harusnya. Tapi siapa yang bisa dipasrahi buat ngurusi koperasi merah putih? Nah nanti di tengah-tengah juga ada masalah-masalah lagi. Karena otak manusia, apalagi budaya kita sudah budaya korupsi yang ada di otak-otak mereka itu. Susah. Orang baru atau tenaga kontrak Kementerian Koperasi, kayak Kemendes, kan punya tenaga pendamping desa tuh. Apa Kementerian Koperasi punya ide mau rekrut relawan buat ngurus koperasi merah putih? Karena dia bekas relawan.
Wah, ini beneran menempatkan orang baru yang khusus buat ngurus Kopdes. Wah, remuk. Atau koperasi desa Merah Putih, tak jamin di masa mendatang jaringan mereka akan berubah jadi partai. Mungkin begitu. Dan ini ada satu perkara yang lucu loh. Soal koperasi Merah Putih loh. Kata Pak Menteri, belum tahu aksi lapangannya seperti apa. Tapi iya no. Apakah mau membentuk yang baru, merevitalisasi yang sudah ada, atau membenahi dan mengembangkan? Iya. Berarti di dalam sini itu belum ada materi yang tepat, tegas, yang sudah siap untuk dieksekusi. Baru akan. Dia yang Menteri Koperasi kok belum nemu apa yang mau dijalankan. Nah, apa sih gendah ini? Gendah banget terus cetha welo-welo ini. Kalau Menteri Koperasi tapi gak paham koperasi ini. Dari cara bicaranya, dari cara mengungkapkan statementnya aja udah kelihatan loh. Meskipun dia baru menjabat di perkara urusan koperasi, setidaknya dia kan bisa melihat atau belajar atau punya data. Gimana sih kondisi koperasi di Indonesia yang sebenarnya? Berapa jumlah koperasi? Persebarannya kayak apa? Bergerak di bidang apa? Kan harus dipelajari. Terbagi atas klasifikasi apa saja koperasi itu. Yang perputarannya gede berapa, kan begitu. Dan berbagai data lainnya. Halo. Ayo ini Om Bengawan wanita tawuran nih. Wah, bulan puasa ada berita tawuran. Gini wes, tanya aja sama Budi Ari. Apa dia paham tentang data koperasi? Peta kondisi faktual koperasi atau apa yang dilakukan secara nyata? Kementerian Koperasi pada koperasi-koperasi yang masih eksis. Coba tanya tuh sama ketua relawan Projo. Mbok tak jamin nek dia bisa jawab. Jelas ora. Ini pesan Om Bengawan ini. Presiden Prabowo mestinya menghentikan bikin program yang sifatnya hanya formalitas saja. Hanya seremonial saja. Tidak substansif, tidak urgent. Jangan terus-teruskan ini. Menggagas sesuatu yang gak ada manfaatnya nyata buat rakyat, buat kesejahteraan rakyat. Hanya buang-buang duit aja, bos. Ngabisin energi. Orang genah ini apa karepin. Ini pesan Om Bengawan ya. Semoga didengar. Supaya masyarakat paham. Salam Bengawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.